1066 Semua orang mengumpulkan material abadi. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Dewa Darah adalah rencana jangka panjang Fang Yuan. Fang Zheng adalah langkah kedua dari rencana ini. Langkah pertama dari rencana ini adalah memurnikan Dewa Darah Gu Abadi. Fang Yuan ingin memurnikan Gu Abadi ini di kehidupan pertamanya. Dia bahkan pernah menemukan masalah dengan Vicious Lightning Fian untuk resep sisa-sisanya. Hanya setelah memurnikan Dewa Darah Gu Abadi dan membunuh kerabat yang berhubungan dengan darah, dia dapat menciptakan Dewa Darah. Saat ini, Fang Yuan mungkin memiliki resep Dewa Darah Gu Abadi, tetapi resepnya baru 70% lengkap. Ketika dia menjadi zombie abadi, dia tidak memiliki sumber daya dan upaya yang cukup untuk menyelesaikan resep Dewa Darah Gu Abadi ini. Sekarang dia telah hidup kembali, tetapi dia tidak bisa lagi melangkah dalam cahaya kebijaksanaan. Bahkan jika aku tidak dapat menggunakan cahaya kebijaksanaan, dengan pencapaian Grandmasterku di jalur darah dan jalur kebijaksanaan, itu sudah cukup untuk menyimpulkan sisa resep Dewa Darah Gu Abadi. Hanya saja waktu dan upaya yang digunakan akan jauh lebih banyak daripada menggunakan cahaya kebijaksanaan. Bahkan setelah memurnikan Dewa Darah Abadi Gu, untuk membunuh Fang Zheng dan menciptakan Dewa Darah, aku masih perlu mengubah sudut pandangnya terlebih dahulu, setidaknya, aku perlu membuatnya tidak membenciku. Karena memurnikan kerabat yang dipenuhi kebencian menjadi Dewa Darah akan menciptakan reaksi balik terhadap pemiliknya, mereka seperti pedang bermata dua, melukai musuh tetapi juga dapat melukai diriku sendiri jika aku lengah. Sebenarnya, ada banyak cara untuk memengaruhi perasaan seseorang terhadap orang lain di dunia Master Gu. Jalur kebijaksanaan memiliki banyak metode, jalur emosi bahkan lebih terspesialisasi dalam hal ini. Fang Yuan memiliki cukup banyak metode seperti itu. Selama dia mau, dia bisa menggunakan satu untuk membuat Fang Zheng patuh dan setia padanya. Tetapi melakukan itu berarti memengaruhi Fang Zheng melalui kekuatan eksternal, mengubah emosinya yang sebenarnya. Dan ketika dia terbunuh dan dimurnikan menjadi Dewa Darah, tanda dao jalur kebijaksanaan yang digunakan padanya akan dibersihkan sepenuhnya, hanya menyisakan tanda dao jalur darah murni. Pada saat itu, emosi Fang Zheng yang sebenarnya akan kembali. Fang Yuan hanya bisa mengubah emosi dan sudut pandang Fang Zheng secara perlahan, dan dia akan bisa mendapatkan Dewa Darah yang memenuhi standarnya. Jelas, mengubah sudut pandang Fang Zheng akan menjadi proses yang sangat panjang, dan penyelesaian resep Gu Abadi Dewa Darah juga merupakan proyek yang jauh. Setidaknya, Fang Yuan saat ini tidak punya waktu untuk melakukan ini. Belum lagi, setelah dia menyempurnakan resep Gu Abadi Dewa Darah, dia masih harus menyiapkan bahan abadi untuk memurnikan Dewa Darah. Namun, poin terakhir jauh lebih mudah daripada jalur lainnya. Cacing Bu jalur darah memiliki karakteristik, biaya pemurniannya cukup rendah. Banyaknya alasan ini menentukan bahwa rencana penyempurnaan Blood Deity hanya bisa menjadi tujuan jangka panjang. Namun, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, selama dia terus maju selangkah demi selangkah, tekun dan tidak menyerah, dia akhirnya akan berhasil. Fang Yuan saat ini sedang meluangkan waktu dari jadwalnya yang padat untuk melatih Fang Zheng, mencapai tujuannya secara perlahan. Perjalanan 1000 mil dimulai dari satu langkah, tetesan air terbentuk menjadi sungai. Setelah memahami situasi Fang Zheng, Fang Yuan mengaktifkan cacing Gu untuk menghasilkan kemauan palsu yang kemudian terbang keluar. Kemauan palsu ini akan terbang ke pikiran Fang Zheng, mengisi kembali kemauan palsu yang telah dikonsumsi dalam pikirannya. Beberapa hari berlalu, Fang Yuan menjadi sangat terampil dalam memproses hujan batin. Roh Tanah Langya kemudian memberinya seperangkat bahan abadi lainnya untuk membiasakan diri dan memperoleh kemahiran dalam teknik penyempurnaan Gu. Perhatian Fang Yuan terutama tertuju pada aspek ini sebagai persiapan untuk menyempurnakan perubahan bentuk Gu abadi. Ketika dia senggang, dia akan memperhatikan bukaan abadi kedaulatannya, memeriksa perubahan dalam bukaan abadinya dan mengelolanya. Master Gu memelihara bukaan mereka, dan bukaan tersebut menghasilkan esensi purba yang kemudian digunakan untuk mengaktifkan cacing Gu. Namun, terlepas dari apakah itu cacing Gu, material Gu, atau batu purba, Master Gu mengandalkan dunia luar untuk sumber daya kultivasi ini. Pada level Dewa Gu, lubang abadi tidak hanya dapat menghasilkan esensi abadi, tetapi juga dapat menghasilkan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan sumber daya tersebut akan sangat aman dan dapat diandalkan, tidak seperti sumber daya dari dunia luar yang mengharuskan Dewa Gu untuk mengawasinya sepanjang waktu untuk mencegah orang lain mencurinya.
Bagi Dewa Gu, lubang abadi adalah basis produksi yang paling aman. Jika dikelola dengan benar, lubang tersebut akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi Dewa Gu, dan menjadi fondasi yang kokoh bagi mereka untuk diandalkan. Karena memiliki tanda Dao yang sama, lubang tersebut dapat menghasilkan sumber daya yang paling sesuai yang dibutuhkan oleh Dewa Gu dan menghasilkan makanan bagi Dewa Gu. Memperdagangkan sumber daya dengan dunia luar dapat menghasilkan banyak batu esensi abadi bagi Dewa Gu. Bahkan ada kemungkinan lubang abadi tersebut memiliki Dewa Gu liar yang sama sekali baru. Fang Yuan memeriksa lubang abadinya. Lubang abadinya terbagi menjadi 10 lapisan, dengan tata letak seperti 5 wilayah dan 9 surga. Mengapa ada tata letak seperti itu? Apakah sengaja dibuat seperti itu oleh Spectral Soul atau terbentuk secara alami? Fang Yuan tidak tahu. Lagi pula, dia tidak memiliki peran dalam menciptakan janin abadi yang berdaulat Gu. Dia hanya orang yang beruntung yang meraih buah kesuksesan di saat-saat terakhir. Fang Yuan dengan mudah menamai lapisan-lapisan itu dengan merujuk pada 5 wilayah dan 9 surga, dengan hanya menambahkan kata mini di depannya, seperti mini Northern Plains, mini Eastern Sea, dan seterusnya. Setelah melakukan beberapa pengamatan, Fang Yuan secara bertahap menemukan beberapa misteri kecil dari celah abadi yang berdaulat. Dia menemukan 5 wilayah dan 9 surga celah abadi yang berdaulat tidak hanya mirip dengan dunia luar dalam tata letak, lingkungan mereka juga hampir sama. Misalnya, mini Northern Plains memiliki medan padang rumput datar tanpa batas, tanda Dao jalur angin di celah abadi agak lebih banyak di daerah ini. Sebagian besar tanda Dao jalur api di celah abadi terletak di mini Western Desert. Mini Southern Border memiliki lebih banyak tanda Dao jalur bumi dan juga beberapa tanda Dao jalur racun. Setelah menemukan ini, Fang Yuan telah mendistribusikan sumber daya kultivasinya yang terkumpul sesuai dengan itu. Dia menempatkan ular piton naga api yang menakutkan di mini Western Desert. Ikan naga di mini Eastern Sea. Laba-laba penyesalan di mini Southern Border. Hutan bambu panah, rumput pecahan bintang dan sebagainya di mini Blue Heaven. Sedangkan untuk mini Northern Plains, ada sejumlah besar monster salju di sana. Monster-monster ini tertinggal dari bencana duniawi pertama, dan mereka termasuk sejumlah besar monster salju binatang buas yang terpencil, dan bahkan monster salju tingkat binatang buas kuno. Fang Yuan tidak punya waktu atau tenaga untuk menghadapi monster-monster salju ini untuk saat ini dan jadi dia menyingkirkan mereka. Bagaimanapun, mini Northern Plains kosong, tanpa sumber daya yang berharga dan cukup besar, jadi monster-monster salju ini dapat bergerak bebas. Lagi pula, mereka tidak seperti kelelawar penghancur yang dapat menembus dinding lubang. Ikan gelembung udara, serigala sirip hiu, ikan mas sastra, domba bertanduk raksasa binatang buas yang terpencil, camar pasir duniawi, air minyak, manusia batu, hutan zidara, pohon willow cermin dan sebagainya juga diatur dengan baik. Sementara Fang Yuan melatih keterampilan penyempurnaan Gunya, dia juga meluangkan waktu untuk menjaga sumber daya ini. Hutan bambu panah, rumput pecahan bintang dan sebagainya mungkin telah dipindahkan ke mini Blue Heaven, tetapi produksi cacing Gu mereka telah turun drastis. Sementara itu, ular piton naga api yang menakutkan dan ikan naga mengalami sedikit penurunan dalam reproduksi mereka. Hanya laba-laba yang menyesal memiliki tingkat produksi yang sama dengan sebelumnya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Celah abadi yang berdaulat mungkin memiliki prospek yang luas dan potensi yang tidak terbatas, tetapi saat ini celah itu hanya mengalami satu bencana duniawi. Meskipun celah itu memiliki tanda Dao dari setiap jalur, tetapi hanya ada sekitar 100 tanda Dao dari sebagian besar jalur. Pertumbuhan laba-laba penyesalan bergantung pada tanda Dao jalur kebijaksanaan, ikan naga bergantung pada tanda Dao jalur makanan dan jalur air, sementara lingkungan hidup ular piton naga api yang menakutkan memiliki lebih banyak tanda Dao jalur api. Produksi Gufana jalur bintang di hutan bambu panah dan padang rumput pecahan bintang bergantung pada tanda Dao jalur bintang. Sebelumnya, ia telah menempatkan sumber daya ini di tanah terberkati Hu abadi atau tanah terberkati bentuk bintang. Yang pertama telah melewati 6 atau 7 bencana duniawi dan memiliki banyak tanda Dao. Tanda Dao jalur api dan jalur airnya melampaui jumlah di celah abadi berdaulat. Sementara tanah terberkati bentuk bintang sendiri berfokus pada jalur bintang, celah abadi berdaulat tidak dapat dibandingkan dengannya dalam aspek ini. Namun, tidak semua jalur di celah abadi berdaulat hanya memiliki sekitar 100 tanda Dao. Tanda Dao jalur Qi jauh lebih tinggi jumlahnya,
ini karena Fang Yuan telah membunuh Gu abadi jalur Qi Zai di pegunungan 5 daerah perbatasan selatan dan memperoleh akumulasi tanda Dao jalur Qi miliknya. Namun, tanda Dao jalur Qi masih belum yang terbanyak jumlahnya, yang terbanyak adalah tanda Dao jalur salju. Fang Yuan telah melewati malapetaka duniawi pertamanya dengan susah payah, sebenarnya menyebutnya sebagai malapetaka duniawi, tidaklah tepat, itu sangat mengerikan hingga jauh melampaui 10 malapetaka besar. Malapetaka dan kesengsaraan memiliki aturan, yaitu keseimbangan antara keberuntungan dan bencana. Semakin kuat malapetaka dan kesengsaraan, semakin banyak manfaat yang dapat diterima Dewa Gu setelah melewatinya. Manfaat di sini mengacu pada tanda Dao. Fang Yuan memperoleh sejumlah besar tanda Dao dari malapetaka duniawi pertamanya. Di antara mereka, tanda Dao jalur salju adalah yang terbanyak jumlahnya, diikuti oleh tanda Dao jalur kekuatan dan jalur transformasi. Tanda Dao dari 2 jalur terakhir jumlahnya lebih sedikit daripada jalur Qi. Bagaimanapun, tanda Dao jalur Qi Fang Yuan adalah akumulasi seumur hidup dari Dewa Gu peringkat 7 Qi Zai, sementara tanda Dao jalur kekuatan dan jalur transformasi diperoleh hanya dari malapetaka duniawi pertama. Tanda-tanda Dao ini sudah mulai memengaruhi bukaan abadi berdaulat milik Fang Yuan. Itu masih belum terlihat di 4 wilayah kecil lainnya, tetapi di dataran utara Mini, sudah ada sepetak besar dataran bersalju dan batasnya masih perlahan meluas. Lingkungan ini cukup baik bagi Fang Yuan untuk menanam berbagai jenis tumbuhan tahan dingin. Seperti ketika lingkungan tanah terberkati Hu Immortal berubah setelah mengalami beberapa bencana duniawi, dan Hu Immortal mampu menanam rumput derajat biru, rumput kastanya, rumput 6 dewa, bunga teh susu, dan sebagainya. Salah satu prinsip utama pengelolaan bukaan abadi adalah bertindak sesuai dengan lingkungan. Untuk menyempurnakan Cheng Fom, Fang Yuan tengah mempersiapkan diri dengan segala upayanya, dan di benua tengah, kelompok Ying Wuxie juga tidak tinggal diam. Mereka telah memperoleh cahaya dari era yang tak terlupakan, dan mulai mengumpulkan material abadi lainnya yang tercantum dalam resep Gu. Mereka mampu menyelesaikan sebagian kecil item dari inventaris mereka sendiri, tetapi masih banyak yang mengharuskan mereka untuk membeli dari dunia luar atau menukarnya dengan orang lain. Ying Wuxie telah mewarisi sisa kekuatan Sekte Bayangan, dan merupakan bos Devi, jadi pilihan pertamanya adalah berdagang untuk mendapatkan sumber daya dari organisasi tersebut. Negosiasi, tawar-menawar, dan akhirnya transaksi. Para Dewa Gu mengejar keuntungan dan dengan struktur Devi yang longgar, tidak mudah untuk bertransaksi material abadi. Ying Wuxie dan Hei Loulan hampir kehabisan kata-kata saat bernegosiasi. Sinu dan Tai Bai Yun Seng tidak mahir dalam negosiasi. Setelah bersusah payah dan berusaha keras, Ying Wuxie akhirnya mampu mengumpulkan 3 bagian material penyempurnaan Gu. Yu Muchun sudah mati. Aku tidak punya pilihan selain menyerah pada gaya surga dan bumi manusia berbulu dan menggunakan gaya isolasi manusia untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Tingkat keberhasilan metode ini cukup rendah, hanya 3 porsi bahan abadi tidak cukup. Ying Wuxie tidak berhenti membeli bahan-bahan, terlebih lagi untuk menyempurnakan Gu, dia dan 3 abadi lainnya mengambil risiko untuk kembali ke Earth Abyss. Sekte Bayangan telah mengatur formasi Gu Super di Earth Abyss yang dapat memberikan bantuan besar dalam penyempurnaan Gu. Ketika Ying Wuxie baru saja mengumpulkan 6 porsi bahan abadi lengkap melalui Devi, sebuah kecelakaan terjadi. Seorang anggota Devi, Dewa Gu Iblis Gong Sun Liang, yang bersembunyi di lembah Mingtang, disergap dan ditangkap oleh Dewa Gu Pengadilan Surgawi. Gong Sun Liang mengirim permintaan bantuan kepada Devi. Seluruh Devi segera jatuh ke dalam turbulensi besar. Gong Sun Liang, yang telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, benar-benar ditangkap. Yang lebih penting, pengadilan surgawi telah secara pribadi bergerak, ini benar-benar mengejutkan. Sebagian besar anggota Devi adalah mereka yang ditekan atau dikucilkan oleh 10 sekte kuno besar benua tengah, dan diam-diam bersekutu untuk bertahan hidup. Sementara itu, 10 sekte kuno besar tidak lebih dari anak perusahaan pengadilan surgawi. Menghadapi pengadilan surgawi yang sangat besar, semua orang di Devi merasa tidak aman, dan takut Gong Sun Liang mengungkapkan petunjuk yang akan melibatkan mereka. Pengadilan surgawi terkutuk, Ying Wuxie hanya bisa mengumpat mendengar ini. Karena kejadian ini, anggota Devi lainnya bersembunyi, dan tidak berani lagi berkomunikasi dengannya, apalagi memperdagangkan materi abadi. Ying Wuxie tahu mereka tidak hanya takut pada pengadilan surgawi, lebih dari itu mereka meragukannya, bos ini. Bagaimanapun, sebelumnya,
Gongsun Liang telah meminjamkan Gu Abadi miliknya kepada Ying Wuxie, dan dialah yang menemui malapetaka sementara Gu Abadi tetap bersama Ying Wuxie. Apakah keserakahan akan Gu Abadi membuat bos itu sengaja tidak menyelamatkan Gongsun Liang? Kecurigaan ini telah menyebabkan kekuatan dan prestise nama bos itu terpukul hebat. Gongsun Liang ditangkap, memotong sumber optimal Ying Wuxie untuk mengumpulkan bahan-bahan abadi. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa meminta bantuan harta surga kuning. Ini adalah pasar terbesar di 5 wilayah. Namun, biaya layanannya tinggi dan transaksinya tidak rahasia, mereka dapat dengan mudah dilacak oleh mereka yang punya niat. Singkatnya, risikonya tinggi, jika tidak ada cara lain, Ying Wuxie tidak akan menggunakan metode ini. Gongsun Liang ditangkap, pengadilan surgawi cepat atau lambat akan mengetahui tentang tempat ini. Penguasa menara pengawas surga sudah mati, tetapi peri Ziwei telah bangkit. Aku harus menyempurnakan perjalanan abadi tetap sesegera mungkin. Ying Wuxie merasa semakin tergesa-gesa. Keadaannya juga semakin memburuk dari hari ke hari. Sekte Bayangan telah mengosongkan hampir semua perbendaharaan mereka untuk menyempurnakan Gujanin abadi yang berdaulat, bahkan menggunakan aliansi zombie sebagai bahan abadi untuk menyempurnakannya menjadi formasi 10 ekstrim. Sinu mungkin berada di peringkat 7, tetapi bukaan abadinya tidak dikelola dengan baik. Hei Loulan dan Tai Bai Yunseng telah maju ke Gu Abadi belum lama ini dan memiliki akumulasi terbatas. Meskipun surga harta kuning memiliki koleksi bahan abadi yang luar biasa, Ying Wuxie menderita kemiskinan dan harus menghabiskan sisa kekayaannya dengan sangat hati-hati. Dia harus menawar detail terkecil, siapa yang ingin bertransaksi bahan abadi dengannya. Akhirnya, pada saat Ying Wuxie mampu mengumpulkan 10 bagian bahan penyempurnaan Gu melalui surga harta kuning, dia hampir mencapai titik di mana dia meneteskan air mata kepahitan, ekspresinya penuh kesengsaraan. Seekor harimau tanpa kekuatan diganggu oleh anjing. Jika sekarang sebelum pertempuran Gunung Yitian, akan ada 10 atau 20 bagian penuh dari bahan abadi peringkat 6 yang dapat diperoleh hanya dari sebagian kecil perbendaharaan Sekte Bayangan. Bahkan jika bahan-bahan itu tidak ada di perbendaharaan, hanya dengan satu perintah, aliansi zombie di 5 wilayah akan memobilisasi sejumlah besar zombie abadi untuk mengumpulkan bahan-bahan abadi. Mengapa dia harus berada dalam kondisi ini? Untuk mengumpulkan bahan-bahan abadi, Ying Wuxie saat ini dan yang lainnya hampir telah mengosongkan kantong mereka. Aku harus berhasil menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Aku harus berhasil, Ying Wuxie berteriak dalam hati. Keadaannya penuh dengan kesulitan, sementara Fang Yuan maju dengan lancar. Fang Yuan telah berdiskusi dengan roh daratan Langya, bahkan jika penyempurnaan Gu pertama tidak berhasil, mereka akan tetap melanjutkan. Mengenai bahan abadi yang dibutuhkan untuk kedua atau ketiga kalinya, Fang Yuan harus menanggung semua biayanya. Dia punya banyak uang, atau lebih tepatnya, dia punya banyak uang. Produksi sumber daya utamanya telah menurun, tetapi penghasilan Fang Yuan malah berlipat ganda beberapa kali lipat. Alasannya, fondasi jalur waktu di celah abadi berdaulat Fang Yuan sangat melimpah, laju waktu di dalamnya setinggi 60 kali lipat dari dunia luar. Apa artinya itu? 1 hari di dunia luar sama dengan 2 bulan di dalam celah abadi berdaulat. Dengan peningkatan waktu seperti itu, akan ada lebih banyak sumber daya yang diproduksi, sepenuhnya menutupi penurunan laju produksi. Namun, hanya sebagian dari sumber daya ini yang akan dijual oleh Fang Yuan. Ketika bernegosiasi dengan roh daratan Langya, Fang Yuan sengaja menggadaikan Gunung Danghun. Bagaimanapun, Fang Yuan mampu membayar utangnya. Namun, hal ini memberi banyak motivasi kepada roh daratan Langya. Roh daratan Langya sedikit khawatir bahwa penyempurnaan Gu akan berhasil sekaligus, bukankah itu berarti dia tidak akan dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan Gunung Danghun. Beberapa hari kemudian, di bagian terdalam Earth Abyss di benua tengah. Sinu kembali dari luar, melapor kepada Ying Wuxie, "Guru, saya sudah menyelidiki dengan jelas. Karena gua yang sangat besar itu, terjadi keributan besar, Sekte Jiwa Kuno mengirim 3 Dewa Gu untuk menyelidiki. Menurut instruksi Anda, saya sudah memancing beberapa binatang buas kuno dan 5 kelompok binatang buas kuno ke sana. Karena tampaknya ada Dewa Gu liar di dalamnya, 3 Dewa Gu dari Sekte Jiwa Kuno akan disibukkan." Sinu adalah seorang manusia batu, ia terlahir dengan tanda-tanda Dao jalur bumi. Kultivasi jalur bumi Sinu sangat berguna di lingkungan seperti Earth Abyss. Ying Wuxie mengangguk,
Anda melakukannya dengan baik dalam hal ini, tetapi kehendak surga ada di mana-mana, jangan ceroboh. Ketika saya sedang memurnikan Gu, kehendak surga mungkin memengaruhi Dewa Gu ini untuk menyebabkan mereka datang ke sini dan merusak rencana kita. Sinu berpikir sejenak sebelum berbicara, guru benar, tetapi di arah ini, kami telah mengatur 3 kelompok binatang buas untuk menghalangi mereka. Bahkan jika mereka melewati binatang buas dan tiba di sini, kami akan punya cukup waktu untuk bereaksi. Ying Wuxie menggelengkan kepalanya sedikit, kau belum melihat kekuatan sejati dari kehendak surga. Tidak hanya dapat memengaruhi Dewa Gu, tetapi juga dapat memengaruhi binatang buas dan tanaman buas. Pada saat yang genting, kelompok binatang buas ini mungkin menyerang kita. Ekspresi Sinu berubah, jika kelompok binatang buas menyerang ke sini, apa yang harus kita lakukan? Yang dimaksudnya adalah, apakah persiapannya sebelumnya untuk memancing kelompok binatang buas hanya akan merugikan diri mereka sendiri? Tidak perlu khawatir, kepercayaan diriku tidak terletak pada kelompok binatang buas ini atau binatang buas kuno. Itu ada pada formasi Gu Super ini. Ying Wuxie berkata saat cahaya wawasan melintas di matanya. Disinilah tempat teraman di benua tengah. Formasi Gu Super ini mencakup semua aspek, tidak hanya menyembunyikannya dari kehendak surga, tetapi juga mencegah deduksi para dewa Gu jalur kebijaksanaan, dan juga memiliki serangan dan pertahanan yang luar biasa, bahkan dapat membantu dalam menyempurnakan Gu. Ketika jiwa spektral berada di pintu kehidupan dan kematian, ia melahap jiwa dan memperoleh kenangan dan pengalaman kultivasi dari dewa Gu yang tak terhitung jumlahnya. Ketika ia masih hidup, ia adalah yang mulia iblis jiwa spektral, bakatnya adalah tingkat atas bahkan sepanjang sejarah. Pengalaman jalur pembentukan dan jalur penyempurnaan semuanya diserap oleh jiwa spektral, ia menghemat banyak waktu dan tenaga karena ini, ia menaikkan jalur pembentukannya, jalur penyempurnaan, dan tingkat pencapaian jalur lainnya ke Grandmaster Agung. Dan formasi Gu Super ini dirancang oleh jiwa spektral di pintu kehidupan dan kematian, orang bisa membayangkan betapa kuatnya itu. Ying Wuxie mengandalkan formasi Gu Super ini untuk menyempurnakan Gu, itu adalah ide yang cerdik. Bahkan jika kelompok binatang buas terpencil atau binatang buas terpencil kuno datang menyerang, dia dapat menggunakan formasi Gu Super untuk membunuh binatang buas terpencil dan binatang buas terpencil kuno ini, menggunakan jiwa mereka untuk mengisi formasi Gu Super dan meningkatkan kekuatannya. Dengan demikian, tidak ada masalah untuk membuat masalah bagi diri mereka sendiri. Kekhawatiran Sinu tidak beralasan, meskipun dia telah tinggal di sini untuk waktu yang lama, dia tidak tahu kekuatan sebenarnya dari formasi Gu ini. Aku tidak menghancurkan Spring Autumn Cicada, kehendak surga berada di dalam Gu ini, dengan demikian, lokasi formasi Gu Super diketahui oleh kehendak surga. Tapi itu bukan masalah, bahkan jika Dewa Gu peringkat 8 pengadilan surgawi menyerang kita, aku dapat membela kita untuk beberapa waktu. Dengan menara pengawas surga hancur. Sekarang, meskipun mereka memiliki Gu takdir, peluang pengadilan surgawi untuk sampai ke sini rendah. Ying Wuxie tidak menyerah pada Spring Autumn Cicada setelah mempertimbangkan dengan saksama. Fang Yuan dapat menggunakan Spring Autumn Cicada untuk menghancurkan rencana Shadow Sect selama 100.000 tahun. Lalu mengapa Ying Wuxie tidak dapat menggunakan Spring Autumn Cicada sebagai kartu truf terakhirnya? Kehendak surga sangat luas, hanya peduli tentang keseimbangan, tidak menyimpan dendam. Siapapun yang mengancam dunia ini atau mengancam bentuk kehidupan di dunia ini akan menjadi sasaran kehendak surga. Saat ini, target utama kehendak surga adalah Fang Yuan, bukan Ying Wuxie. Jadi, meskipun Spring Autumn Cicada penuh dengan kehendak surga, itu masih berguna bagi Ying Wuxie. Dan dalam rencana Ying Wuxie, dia akan menyempurnakan Spring Autumn Cicada lagi, untuk membersihkan kehendak surga di dalam, menjadikan Gu legendaris ini miliknya sendiri. Tapi ini adalah rencana masa depan. Saat ini, pikiran Ying Wuxie sedang menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Gu abadi ini adalah kunci untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan Gu abadi ini, dia bisa pergi kemana saja, dia akan mendapatkan kembali kebebasan yang dia butuhkan. Tidak ada waktu lagi, kita harus menyempurnakan perjalanan abadi tetap sekarang. Sinu, jangan melawan, aku akan mengaktifkan formasi Gu dan mengirimmu ke inti formasi. Kau akan membantuku menyempurnakan Gu. Perintah Ying Wuxie, baik Tuan, aku akan melakukan yang terbaik, bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Sinu segera menjawab. Setelah memindahkan Sinu, Ying Wuxie juga datang ke inti formasi paling tengah.
Sedangkan untuk Tai Bai Yun Seng dan Hei Lo Lan, mereka dipindahkan ke dua inti formasi lainnya. Meskipun itu hanya perjalanan abadi tetap tingkat 6, penyempurnaan Gu ini sangat penting bagi masa depan Sekte Bayangan, dan bahkan situasi kelima wilayah. Penyempurnaan Gu dimulai. Setengah bulan kemudian, dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Upaya penyempurnaan pertama untuk mengubah bentuk Gu abadi akan segera dimulai. Fang Yuan berdiri di benua awan, dia menatap roh daratan Langya dengan ekspresi serius. Roh daratan Langya tidak lagi begitu bijak, dia berotot dan kekar, dia memiliki rambut hitam di tubuhnya saat dia melayang di langit seperti dewa iblis. Dia menggeram, suaranya memenuhi pemandangan, awan berhamburan di atas tindakannya. Tanda-tanda Dao tampak menyala karena suaranya, sekelilingnya penuh dengan mereka. Tanda-tanda Dao ini sebagian besar adalah tanda-tanda Dao jalur penyempurnaan, mereka adalah bantuan yang sangat bagus dalam penyempurnaan Gu. Roh daratan Langya memperkenalkan dengan bangga. Dia menggeram lagi. Sambil menggeram, gumpalan cahaya bersinar di seluruh langit, mereka bersinar dengan cahaya yang indah dan terang, itu adalah pemandangan yang mempesona. Apa yang terjadi di langit? Cepat lihat, keajaiban abadi telah terjadi lagi. Belum lama ini, ada sinar pelangi, dan sekarang, ada bintang-bintang pelangi di langit, ini adalah pemandangan yang luar biasa. Seketika, di benua rambut hitam, benua rambut kuning, dan benua rambut putih, terjadi keributan besar saat semua jenis orang, dari pengemis hingga bangsawan, menatap dengan tatapan antusias, ke bintang-bintang di langit. Setiap bintang memancarkan aura Gu abadi, ini adalah komponen dari rumah Gu abadi, kuali pemurnian. Fang Yuan bertanya dengan nada bertanya. Roh daratan Langya mengangguk, berkata dengan menyesal, kamu menebak dengan benar, sangat disayangkan bahwa sebagian besar Gu abadi inti telah hilang, jika kuali pemurnian masih utuh, peluang untuk memurnikan Gu abadi yang berubah bentuk adalah 60%. Tapi lupakan saja jika hilang, aku tidak akan memperbaiki kuali pemurnian. Apa yang bisa dilakukan kuali pemurnian yang lengkap? Kekuatan sejati tidak terletak pada Gu abadi, itu tergantung pada Gu abadi itu sendiri. Perhatikan, aku akan segera memulai. Pada saat ini, tanda Dao dalam 100 li di sekitarnya menyala, langit bersinar dalam warna pelangi. Roh tanah Langya berada tinggi di langit, cacing Gu yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekelilingnya, sejumlah besar material Gu fana langsung disempurnakan olehnya. Kecepatannya begitu cepat hingga Fang Yuan hampir tidak dapat mengimbanginya dengan hanya melihat. Dalam beberapa saat, roh tanah Langya menggeram, giliranmu. Dalam sekejap, penglihatan Fang Yuan berubah, ia menggantikan roh tanah Langya di posisinya, melayang di udara. Sedangkan roh tanah Langya, ia berdiri di tanah, memperhatikan Fang Yuan. Ternyata, roh tanah Langya telah menilai situasi dan memutuskan bahwa penyempurnaan Gu ini akan menggunakan metode penyempurnaan Gu abadi ganda. Roh tanah Langya akan menggunakan metode penyempurnaan Gu manusia berbulu, sementara Fang Yuan akan memproses material abadi yang penting. Mereka memiliki kepentingan yang sama dalam hal ini. Fang Yuan sudah sangat siap. Setelah muncul di langit, dia melambaikan tangannya sambil mengeluarkan baskom besar berisi hujan di dalam. Roh daratan Langya melihat ini dan mengangguk, merasa sedikit senang. Fang Yuan tenang dan kalem, dia memiliki dasar yang kuat dalam hal-hal dasar, metodenya juga memiliki esensi kedalaman yang tak terlukiskan. Anak ini layak menjadi individu yang terlahir kembali, dengan pengalaman kehidupan sebelumnya, tingkat pencapaian jalur pemurniannya mencapai Grandmaster. Namun untuk mengambil langkah terakhir ini, itu tidak akan mudah. Roh daratan Langya menilai. Pemurnian Gu berjalan lancar, semua langkah diikuti dengan cermat. Bahkan jika terjadi kecelakaan, itu kecil dan dapat diabaikan. Fang Yuan dan roh daratan Langya membuat persiapan yang cukup. Dan karena Fang Yuan dan roh daratan Langya tidak kurang terampil dalam jalur pemurnian, itu adalah kerjasama dari dua ahli. Tidak aneh untuk memiliki kemajuan seperti itu. Selama 3 hari 3 malam, roh daratan Langya dan Fang Yuan bekerja tanpa istirahat. Kerja keras mereka terbayar dalam bentuk Gu abadi yang tidak lengkap. Roh daratan Langya melihat ini dan sangat gembira, sepertinya penyempurnaan Gu pertama ini kemungkinan besar akan berhasil. Selama beberapa langkah terakhir tidak ada masalah. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, langit bergemuruh, guntur bergema saat kilat menyambar. Gu abadi akan segera terbentuk, kesengsaraan turun. Ekspresi Fang Yuan berubah, tetapi tangannya masih stabil.
memanipulasi api es mistis, meredam Gu abadi yang belum lengkap. Jangan khawatir, itu hanya kesengsaraan Gu abadi tingkat 6, itu bukan apa-apa, apa. Nada suara roh daratan Langya menjadi sangat tinggi, seperti ayam jantan yang dipegang di lehernya. Matanya menatap lebar ke arah petir kesengsaraan yang bergemuruh di langit. Sebelum kesengsaraan turun, intensitas dan auranya telah jauh melampaui standar tingkat 6 dalam ingatan roh daratan Langya. Faktanya, bahkan Gu abadi tingkat 7 tidak akan menghasilkan petir kesengsaraan seperti itu. Mengapa ini terjadi? Roh daratan Langya menggeram marah dalam kebingungan. Penatua tertinggi pertama, urus penyempurnaan Gu, aku akan menangani kesengsaraan. Fang Yuan menggertakkan giginya. Tidak, pada saat yang genting, kau tidak bisa pergi, keberuntungan kotoran anjingmu melindungi Gu abadi. Biarkan aku menangani kesengsaraan, semuanya, bentuk formasi pertempuran kuno. Teriak roh daratan Langya. Saat dia mengatakan itu, hampir 10 Gu abadi berbulu terbang ke arahnya. Saat cahaya keperakan menyala, raksasa perak besar muncul lagi. Formasi pertempuran peringkat kedua di era kuno-kuno, raksasa surgawi Solor. Benua tengah, bumi abis. Huf, huf, huf. Ying Wu Xie bernapas dengan kasar, matanya merah, dia seperti seorang penjudi yang telah kehilangan hampir semua uangnya, dan sangat ingin menutupi kerugiannya. Sejak setengah bulan yang lalu, dia telah mencoba untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap, hingga sekarang, dia telah gagal 8 kali. Sialan, aku hanya punya 2 kesempatan lagi. Aku memiliki formasi Gu untuk membantuku, tetapi aku masih gagal 8 kali. Gaya isolasi manusia benar-benar memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dibandingkan dengan gaya surga dan bumi manusia berbulu. Namun, bahkan jika Yu Mu Chun masih hidup, aku tidak akan pernah menggunakan gaya surga dan bumi manusia berbulu. Kehendak surga ingin menyingkirkanku, jika aku memberinya kesempatan ini, ia akan menggunakan kesengsaraan untuk menyerang. Jika kesengsaraan yang melawan formasi Gu Super menghancurkannya, akan ada masalah. Fang Yuan tidak tahu tentang kehendak surga, dia menggunakan gaya surga dan bumi manusia berbulu. Hehe, semoga beruntung untuknya. Ledakan, 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 suara keras bergema tanpa henti saat seluruh langit benua awan berguncang. Ini adalah kesengsaraan guntur genderang surgawi. Kata roh daratan Langya di dalam formasi pertempuran kuno raksasa surgawi Solor. Wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Dengan kesengsaraan guntur genderang surgawi ini, setiap kali guntur menggelegar, petir astral tak berbentuk akan terbentuk di tubuh Dewa Gu, menghancurkan usus dan organ mereka, kekuatannya dapat meledakkan gunung dan memecahkan batu-batu besar. Ini adalah kesengsaraan jalur suara dan jalur petir, Dewa Gu biasa tidak dapat bertahan melawannya dengan mudah, mereka juga pasti akan mati dalam kesengsaraan ini. Namun, Fang Yuan, kamu tidak perlu takut, tempat ini dikelilingi oleh tanda-tanda dao jalur pemurnian, itu adalah pertahanan terbaik. Selain itu, aku punya metode untuk melawannya, selama raksasa surgawi Solor ada di sekitar, kamu akan aman. Sambil merasa cemas, roh daratan Langya menyampaikan ini kepada Fang Yuan. Dia takut Fang Yuan akan terganggu oleh kesengsaraan, menyebabkan pemurnian Gu berakhir dengan kegagalan. Meskipun roh daratan Langya ingin mendapatkan Gunung Dang Hun, dan Fang Yuan yang gagal memurnikan Gu akan membantu dalam hal ini, dia adalah roh daratan yang harus menepati janjinya. Ini adalah perjanjian yang dibuat oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri dan leluhur rambut panjang. Dia harus melakukan yang terbaik untuk membantu Fang Yuan tanpa bersekongkol melawannya. Fang Yuan melayang di udara, sama sekali tidak terpengaruh oleh gemuruh guntur di luar. Ekspresinya tenang, pikirannya juga sedingin es. Kekhawatiran roh daratan Langya berlebihan, Fang Yuan telah menjalani begitu banyak pertempuran, perang 5 wilayah yang kacau, pertempuran Gunung Yitian, dia telah mengalami semua pemandangan kacau ini, dia kebal terhadap gangguan seperti itu. Dia tenang, jari-jarinya bergerak cepat, seperti bunga yang mekar, dia melanjutkan pemurnian Gu dengan mantap. Bum bum bum. Setiap suara gemuruh akan menyebabkan tubuh perak raksasa surgawi Solor bergetar. Para dewa Gu berbulu yang membentuk formasi pertempuran merasa gelisah, rambut mereka berdiri tegak, seolah-olah kiamat akan datang. Roh daratan Langya mendengus dingin, aku punya jurus yang melawan jalur suara. Lihatlah jurus pembunuh abadiku, Silent World. Raksasa perak itu bersinar dengan kecemerlangan yang tak terbatas. Cahaya keperakan itu tajam, seperti pecahan matahari.
Fang Yuan memejamkan matanya tepat waktu, saat dia mengaktifkan beberapa jurus pembunuh defensif. Cahaya keperakan, itu berkedip dan menghilang tanpa jejak. Dunia yang sunyi, tidak ada lagi guntur yang terdengar. Di langit, awan gelap menjulang saat sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar di awan. Namun, guntur yang menyertai setiap kilatan petir telah hilang. Setelah waktu yang lama, suara guntur kembali terdengar, dari yang lembut perlahan menjadi keras. Dengan ukuran kesengsaraan guntur genderang surgawi ini, bahkan jika meluas 10 kali lipat, itu tidak dapat mengganggu penyempurnaanku. Roh daratan Langya baru saja mengatakan ini dengan puas ketika awan gelap di langit berubah. Banyak gumpalan cahaya biru jatuh dari awan gelap, setiap gumpalan cahaya adalah bayangan petir pesona biru. Ini adalah iblis petir, kekuatan tempurnya setara dengan Dewa Gu peringkat 6. Ketika Dewa Hu mengalami kesengsaraan, dia meninggal karena bayangan petir pesona biru. Dan sekarang, Fang Yuan harus menghadapi 20 dari mereka. Mata roh daratan Langya melotot, dia berteriak, apa yang terjadi? Mengapa ada kesengsaraan bayangan petir pesona biru kedua? Dan ukurannya sebenarnya 20 kali lipat dari biasanya. Bahkan dengan umur panjang roh daratan Langya dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya, dia tampak bingung. Jantung Fang Yuan berdebar, ini sangat mirip dengan situasi ketika dia mengalami kesengsaraan. Selama bencana duniawi pertamaku, itu melampaui kesengsaraan surgawi. Kali ini, selama penyempurnaan Gu abadi dari perubahan bentuk, hal yang sama terjadi, sebenarnya ada 20 bayangan petir pesona biru. Jika aku menghadapi ini selama bencana duniawiku, aku pasti akan mati. Selama bencana duniawi pertama Fang Yuan, ki langit dan bumi berubah menjadi beberapa elang mahkota besi, 2 kelelawar reruntuhan kuno, dan monster salju kuno yang tak terhitung jumlahnya, monster salju binatang buas yang sunyi, dan lainnya. Dari segi ukuran, bencana duniawi pertamanya lebih besar, tetapi Fang Yuan nyaris tidak melewatinya. Jika dia menghadapi bencana duniawi ini dengan 20 bayangan petir pesona biru, dia tidak akan bisa hidup. Selama bencana duniawinya, kelelawar reruntuhan kuno baru saja terbentuk ketika Fang Yuan dengan tegas menyerang mereka dengan kekuatan penuhnya tanpa ragu-ragu, menghancurkan mereka. Fang Yuan memiliki serangan yang tinggi dan pertahanan yang rendah, ini memanfaatkan keuntungannya. Tetapi jika dia bertarung melawan 20 bayangan petir pesona biru, itu akan berbeda. Bayangan petir pesona biru itu cepat, kekuatan tempur mereka setara dengan Dewa Abadi peringkat 6, bahkan jika Fang Yuan menggunakan gelombang pedang berlapis 3, dia tidak bisa mengenai mereka. Fang Yuan memiliki Dewa Abadi peringkat 7 dan 8, tetapi mereka bukan Dewa Abadi yang defensif. Fang Yuan memiliki serangan yang kuat, tetapi metode pertahanannya lemah, dia dilawan oleh bayangan petir pesona biru. Masalah yang mendasarinya adalah, aku berkembang terlalu cepat, fondasiku tidak stabil, aku memiliki terlalu banyak kelemahan sekarang. Fang Yuan punya pikiran, sebenarnya, dia telah menemukan masalah ini sejak lama. Tetapi sejak pertempuran Gunung Yitian, dia telah terdesak waktu, dia tidak punya waktu luang untuk menebus aspek-aspek ini. 20 bayangan petir pesona biru menyerang Fang Yuan bersamaan. Mereka begitu cepat, seperti kilat, Fang Yuan hanya melihat beberapa jejak biru sebelum mereka semua mendekatinya. Roh daratan Langya berteriak panik, menggunakan jurus pembunuh abadi lainnya. Tubuh raksasa perak itu bersinar dalam cahaya, di dalam cahaya putih murni, tubuh raksasa perak itu mengembang hingga ukurannya berlipat ganda belasan kali lipat. Raksasa perak asli sudah sangat besar, dengan transformasi ini, kakinya menginjak benua penutup awan sementara kepalanya menjulur ke atas menuju surga. Tubuh raksasa perak yang seperti gunung itu bergetar hebat, ia menggunakan jurus pembunuh abadi lainnya. Bayangan petir pesona biru sudah berada di kiri dan kanan Fang Yuan, mereka menabrak dinding cahaya yang tiba-tiba muncul dan terpantul kembali. Setelah menyelamatkan Fang Yuan, raksasa perak itu mengangkat tangannya, menggenggamnya bersama-sama untuk membentuk lingkaran, dengan Fang Yuan di dalamnya. Lengannya sangat besar, mereka menutupi ruang di sekitar Fang Yuan. Situasinya buruk, meskipun jurus pamungkasku dapat bertahan melawan bayangan petir pesona biru, penyempurnaanmu masih terganggu. Kau harus berhati-hati sekarang, serangan yang lebih kuat mungkin akan datang padamu, jika kau gagal bertahan, penyempurnaan Gu akan gagal. Roh daratan Langya mengirimkan pesan lagi. Fang Yuan mengangguk, dia tidak berbicara, ekspresinya berat. Saat menyempurnakan Gu sekarang,
ada banyak sekali tanda dao jalur penyempurnaan yang membantunya, dan bahkan sisa kuali penyempurnaan ada di udara membantunya. Namun, pertarungan raksasa perak dengan bayangan petir pesona biru akan mengganggu tanda dao, menyebabkan getaran yang tak terhitung jumlahnya. Ini semua masalah bagi Fang Yuan. Jika dia melakukan kesalahan, kerja kerasnya akan sia-sia. Bam bam bam, suara benturan keras memasuki telinga Fang Yuan. Bayangan petir pesona biru seperti lebah biru, mengelilingi raksasa perak dan menyerang kedua tangannya. Mereka bergerak cepat, sementara raksasa perak bergerak canggung. Dasar orang bodoh, roh daratan Langya memarahi. Dia harus melindungi Fang Yuan dan menjaga lengannya tetap stabil, dia tidak bisa terganggu. Dengan demikian, masalah melawan bayangan petir pesona biru diserahkan kepada para dewa gu berbulu lainnya. Namun, para dewa gu berbulu ini memiliki kekuatan tempur yang rendah, mereka tidak terampil dalam mengendalikan raksasa itu. Meskipun mereka melakukan yang terbaik, gerakan pembunuh abadi yang mereka gunakan gagal, atau bahkan jika mereka berhasil, di dunia luar, mereka menciptakan efek yang mencolok tetapi memiliki dampak yang kecil. Setelah waktu yang lama, mereka hanya membunuh satu bayangan petir pesona biru, dan itu karena pukulan yang beruntung. Roh daratan Langya bahkan tidak memiliki energi untuk meneriaki mereka. Saat ini, keadaannya benar-benar buruk. Dia dipenuhi kekhawatiran. Raksasa perak itu diciptakan dengan solor raksasa surgawi, ia telah berkembang lebih dari 10 kali lipat, dengan pertahanan yang lebih sedikit dari sebelumnya. Ia hanya bisa bertahan sementara bayangan petir pesona biru menyerang, ia menjadi semakin transparan, memudar seiring waktu. Meskipun situasi Fang Yuan telah stabil, karena gangguan dari luar, kecepatannya menurun drastis. Roh daratan Langya memperkirakan bahwa dengan kecepatan ini, raksasa perak itu tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Ia sudah sibuk sekarang, sementara Fang Yuan fokus pada penyempurnaan Gu, mereka tidak bisa bertarung. Tanpa bantuan dari luar, penyempurnaan ini pasti akan gagal. Untungnya, ini percobaan pertamaku, tidak apa-apa jika gagal, aku punya dana. Sikap Fang Yuan sebenarnya cukup baik, ia memiliki pola pikir yang positif. Ketika menyempurnakan Gu abadi, siapa yang bisa berharap untuk berhasil pada percobaan pertama? Fang Yuan dapat menanggung kegagalan, tetapi di jurang bumi benua tengah, Ying Wuxie tidak punya alternatif lagi. Ini adalah kesempatan terakhir, set terakhir bahan abadi, aku tidak bisa gagal lagi. Dahi Ying Wuxie dipenuhi keringat, dia menggertakkan giginya. Dia seperti serigala yang dipaksa ke tepi tebing. Begitu dia gagal, untuk mengumpulkan setumpuk material abadi lainnya, itu akan sangat sulit. Dalam situasi ini, aku hanya bisa menggunakan kartu trufku. Aku tidak peduli. Dengan serangan baliknya, aku harus melewati krisis ini terlebih dahulu. Ying Wuxie mengambil keputusan dan mengaktifkan jurus pembunuh abadi tertentu. Rasa sakit yang hebat menyerang kedalaman jiwanya. Di bawah pengaruh jurus pembunuh abadi, seluruh jiwanya berubah menjadi bahan bakar dan mulai terbakar. Pada saat yang sama, keberuntungannya meningkat secara bertahap. Tubuh utamaku telah menjelajahi bangunan 88 yang sejati dan menciptakan jurus ini, untungnya, aku memperoleh Gu Soul Hall peringkat 7 sebelumnya, bersama dengan beberapa Gu Fana, aku dapat menggunakan jurus ini. Tekad melintas di mata Ying Wuxie. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya, menggunakan sejumlah besar keberuntungan untuk membantu dirinya dalam menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Aku pasti bisa berhasil kali ini. Dia berteriak dalam hati. Di dalam tanah terberkati Langya, ada bahaya besar. Raksasa perak itu sangat lemah, hampir saja ambruk. Para dewa Gu berbulu di dalam tubuh raksasa itu menderita luka parah, beberapa dari mereka mengalami pecah pembuluh darah, mereka memuntahkan darah, beberapa pingsan sementara yang lain gemetar hebat, memuntahkan ludah berbusa. Mereka telah menyusun formasi pertempuran kuno, sekarang formasi itu rusak, luka-luka itu terpantul pada mereka. Ada 11 bayangan petir pesona biru yang tersisa. Baik Fang Yuan maupun roh daratan Langya, mereka putus asa. Lain kali aku menyempurnakan Gu, aku pasti tidak akan menggunakan jurus langit dan bumi manusia berbulu. Fang Yuan bersumpah pada dirinya sendiri, saat ini, dia merasa jurus isolasi manusia itu sangat hebat. Aku benar-benar akan gagal kali ini, reputasi tanah terberkati Langyaku hancur, itu semua salah kesengsaraan yang kekuatannya meningkat begitu besar. Roh daratan Langya sangat marah. Baiklah, sudah hampir waktunya untuk berhenti. Gu abadi rambut ke-6 berpikir dalam hati.
Dia adalah mata-mata yang ditempatkan Sekte Bayangan di tanah terberkati Langya. Sebelumnya ada 3 orang, sekarang hanya dia yang tersisa. Dialah yang berkomunikasi dengan Ying Wuxie, memberinya informasi tentang Fang Yuan dan tanah terberkati itu. Sambil menahan bayangan petir pesona biru, dia tidak banyak membantu, malah dia melakukan sabotase. Dari sudut pandang Sekte Bayangan, mereka tidak mau melihat Fang Yuan menyempurnakan Gu Abadi yang berubah wujud. Untuk serangan terakhir, mari kita gunakan jurus pembunuh pengorbanan satu tangan. Rambut keenam berpikir sambil hampir tertawa terbahak-bahak. Meskipun jurus ini kuat, jurus ini akan sangat melemahkan raksasa perak itu. Sekarang raksasa perak itu hampir hancur, begitu jurus ini digunakan, pasti akan runtuh. Jika aku menggunakan jurus ini, formasi pertempuran kuno itu akan runtuh. Bukan hanya penyempurnaan Fang Yuan yang akan gagal, serangan balik dari formasi pertempuran kuno itu juga akan membunuh banyak dewa Gu berbulu. Setelah selamat, aku akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Ini sempurna, benar-benar sempurna. Cahaya dingin berkilat di matanya, si rambut keenam pengkhianat itu menggunakan satu lengan pengorbanan dengan tegas. Salah satu lengan raksasa perak itu meninggalkan tubuhnya, saat jatuh, cahaya terang terpancar. Oh tidak, si idiot mana, ekspresi roh daratan Langya berubah, dia hendak memarahi. Tiba-tiba, lengan yang terputus ini terkena jurus pembunuh abadi dan meletus dengan kekuatan luar biasa saat terbang jauh. Ledakan, dengan suara keras, ledakan hebat terjadi, kebetulan mengenai bayangan petir pesona biru di sekitarnya. Bayangan petir pesona biru ini beterbangan di mana-mana, pada saat itu, secara kebetulan, sebagian besar dari mereka berkumpul bersama, dan terkena ledakan ini, mereka semua mati sekaligus. Hasil yang menakjubkan, Fang Yuan linglung, rambut keenam terkejut, ini benar-benar berhasil. Roh tanah Langya juga linglung, dia berteriak setelah beberapa saat, serangan yang bagus. Dengan perubahan ini, raksasa perak itu runtuh, dan semua dewa Gu berbulu terluka. Namun, hanya ada 3 bayangan petir pesona biru yang tersisa, situasinya berubah dengan cepat. Hanya roh daratan Langya saja yang dapat menghadapi bayangan petir pesona biru ini. Rambut keenam menyesal, ia ingin menyerang tetapi roh daratan Langya memerintahkannya untuk mengurus para dewa Gu berbulu lainnya. 1 jam kemudian, Fang Yuan memegangi bentuk perubahan dewa Gu yang baru disempurnakan sambil berdiri tak percaya. Usaha penyempurnaan pertama berhasil. Benua tengah, jurang bumi. Engah, Ying Wuxie memuntahkan darah saat ia jatuh ke belakang. Ekspresinya pucat, ia langsung pingsan. Usaha terakhir untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap gagal. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya, terbang ke atas dan ke bawah, saat cahaya hijau giok bertebaran di bawah sayapnya yang indah. Akhirnya, kupu-kupu itu hinggap di ujung jari putih ramping Peri Ziwei. Peri Ziwei menatap kupu-kupu giok ini dalam-dalam, tersenyum saat dia berkata, ini adalah perjalanan abadi tetap. Tepat sekali, seorang wanita tua Gu abadi di sampingnya berkata tanpa ekspresi. Wanita tua ini memiliki punggung bungkuk, dia membungkuk, rambutnya kuning seperti gandum, wajahnya keriput dan matanya kabur. Dia mengenakan jubah coklat kuning, ada cincin pasir di pinggangnya. Peri Ziwei berbalik, mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus, hanya Gu abadi peringkat 6, sebenarnya membutuhkan Grandmaster Agung jalur penyempurnaan seperti Nenek Sa untuk menyempurnakannya, ini benar-benar kehormatannya. Wanita tua Gu abadi ini adalah anggota pengadilan surgawi. Dia baru saja bangun. Dia memiliki level kultivasi peringkat 8, dia berusia beberapa ribu tahun, tidak ada catatan tentang usianya, tetapi ada barang antik seperti itu di pengadilan surgawi, kecuali bahwa status Grandmaster Agung jalur penyempurnaannya sangat langka. Peri Ziwei tahu sedikit lebih banyak. Dia adalah seorang Gu immortal jalur kebijaksanaan, dia bisa menyimpulkan banyak rahasia dari petunjuk kecil. Dia tahu bahwa Nenek Sa ini memiliki rentang hidup yang pendek, dia harus tidur di pengadilan surgawi untuk menunda datangnya kematiannya. Namun, dia dan penguasa menara pengawas surga berasal dari generasi yang sama, mereka bahkan menjalin hubungan saat masih muda. Selama pertempuran di Gunung Yitian, penguasa menara pengawas surga mengorbankan dirinya dan meninggal, hal ini membuat Nenek Sa khawatir, dia mengambil inisiatif untuk mengakhiri hibernasinya dan bangun. Nenek Sa melihat perjalanan abadi tetap di tangan Peri Ziwei sambil mendesah dalam-dalam, saya seorang wanita tua dengan separuh tubuh saya di dalam peti mati, apa kehormatan di sana?
Dengan menyempurnakan perjalanan abadi tetap kali ini, dapatkah saya benar-benar membantu Anda menangkap Fang Yuan itu? Menyempurnakan perjalanan abadi tetap membutuhkan bahan abadi yang penting, cahaya dari era yang tak terlupakan. Pada era ini, itu tidak dapat lagi ditemukan oleh para Gu Immortal biasa, tetapi pengadilan surgawi merupakan pengecualian. Ini adalah organisasi Gu Immortal nomor 1 di dunia, hadir sejak era kuno terpencil. Organisasi ini telah memegang peranan penting sepanjang sejarah, dengan arogan memandang rendah kelima wilayah. Windcloud Manor hanyalah sebuah sekte di bawah pengadilan surgawi, tetapi mereka telah memiliki cahaya dari era yang tak terlupakan dalam inventaris mereka. Perbendaharaan pengadilan surgawi sendiri tidak diragukan lagi memiliki lebih banyak. Dengan demikian, Nenek Sa dapat bergegas untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap tanpa kekurangan bahan abadi. Ini adalah fondasi pengadilan surgawi setelah ada selama 3 juta tahun. Peri Ziwei tersenyum menanggapi pertanyaan Nenek Sa, ini adalah hasil deduksiku, aku yakin 60%. Keterkejutan melintas di mata Nenek Sa, kau dan penguasa menara adalah dewa abadi jalur kebijaksanaan yang setara satu sama lain, dengan keyakinan 60%, perlu dicoba. Peri Ziwei mengangguk ringan, sejujurnya, aku bisa menyimpulkan karena keberuntungan, karena aku telah memperoleh beberapa informasi penting. Fang Yuan memiliki perjalanan abadi tetap dan jangkrik musim semi-musim gugur bukan lagi rahasia. Beberapa waktu lalu, kami menangkap dewa abadi jalur iblis, Gongsun Liang, kami mengetahui tentang bos yang telah meminjam Gu darinya. Selanjutnya, kami menyelidiki beberapa area tempat Fang Yuan mungkin muncul, salah satunya adalah Sungai Pot. Di Windcloud Manor, dewa abadi Feng Chanzi mencuri cahaya era kuno dari perbendaharaan mereka dan menjualnya kepada orang luar. Jadi, kau menyimpulkan bahwa perjalanan abadi tetap Fang Yuan telah hancur, kan? Tanya Nenek Sa, itu mungkin saja, tetapi melihat hasilnya, kami benar. Peri Ziwei menjawab, Fang Yuan itu memiliki banyak Gu abadi, Spring Autumn Cicada telah disegel, sementara Fixed Immortal Travel bersama kita. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk menangkapnya. Kata Nenek Sa, Peri Ziwei menggelengkan kepalanya, dia mendesah pelan, sebenarnya, Fixed Immortal Travel bukanlah masalah. Itu hanyalah Gu abadi tingkat 6, ada terlalu banyak cara untuk mengatasinya. Petik 2, itu benar. Nenek Sa setuju, hampir mustahil untuk menaikkan Fixed Immortal Travel ke tingkat 7 atau 8. Cahaya dari era tak terelakkan yang dibutuhkan terlalu banyak, bahkan di perbendaharaan pengadilan surgawi, kita hanya dapat mencoba untuk menyempurnakan versi tingkat 7 sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk Fixed Immortal Travel tingkat 8, itu sudah menjadi bagian dari sejarah. Selama era kuno tak terelakkan, ada jumlah cahaya yang tidak terbatas, tetapi sekarang, itu adalah material abadi yang telah punah. Namun, Fixed Immortal Travel membutuhkan cahaya dari era tak terelakkan untuk disempurnakan. Perjalanan abadi tetap peringkat 6 tidak dapat mengangkut dewa abadi peringkat 7, apalagi peringkat 8. Dewa abadi ini memiliki banyak tanda Dao di dalamnya. Memindahkan mereka menggunakan perjalanan abadi tetap seperti meminta bayi untuk menggendong gajah. Kecuali jika ada dewa abadi yang memiliki spesialisasi dalam jalur ruang angkasa, atau jika jurus pembunuh abadi khusus digunakan. Namun, situasi seperti itu sangat jarang terjadi. Secara umum, perjalanan abadi tetap dibatasi pada peringkat 6, meskipun memiliki efek yang besar, namun tidak banyak gunanya bagi dewa abadi peringkat 7 dan 8. Nenek Sa melanjutkan, sebenarnya, dalam sejarah pengadilan surgawi, kami telah memiliki perjalanan abadi tetap beberapa kali. Dalam kebanyakan situasi, kami memberikannya kepada sekte-sekte yang lebih rendah untuk digunakan, dan karena kesengsaraan dan alasan lainnya, perjalanan itu hilang. Suatu ketika, perjalanan abadi tetap berada di tangan Dewa Gu Pengadilan Surgawi Liang Liang, ia menaikkannya ke peringkat 7. Orang ini mengolah jalur ruang angkasa sendirian, tetapi selama amukan binatang buas yang tak terlupakan, ia bertarung dan mati. Perjalanan abadi tetap peringkat 7 dihancurkan selama waktu itu. Perjalanan abadi tetap peringkat 6 sangat berharga bagi Fang Yuan, tetapi di mata Dewa Gu Pengadilan Surgawi, itu hampir merupakan objek yang tidak penting. Itu tidak dapat digunakan, sehingga dalam banyak situasi, itu diberikan kepada 10 sekte kuno, sehingga mereka dapat menunjukkan nilai terbesarnya dan mengendalikan situasi di benua tengah.
Memikirkan bahwa Fang Yuan mengandalkan perjalanan abadi tetap untuk menciptakan begitu banyak masalah di dunia. Itu masih pepatah yang sama. Tidak ada cacing Gu terkuat, hanya Gu Master, Gu Immortal terkuat. Efek dari cacing Gu tidak hanya bergantung pada cacing Gu itu sendiri, alasan yang lebih penting adalah penggunanya, yaitu Master Gu. Peri Ziwei melanjutkan, terburu-buru untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap dan menyegel jangkrik musim semi musim gugur hanya memotong sayap Fang Yuan. Masalah sebenarnya adalah menemukan tempat persembunyiannya. Sekarang, aku akan menyimpulkan dengan kekuatan penuhku dan menemukannya di benua tengah. Nenek Sa, aku akan membutuhkan bantuanmu untuk menyempurnakan Gu abadi dan memulihkan menara pengawas surga. Nenek Sa mengangguk dan berkata dengan nada berat, penguasa menara sudah mati, aku tidak bisa menyelamatkannya. Tapi aku bisa membangun kembali menara pengawas surga, aku yakin dia akan beristirahat dengan tenang di balik pintu kehidupan dan kematian jika dia tahu ini. Selamat tinggal, Nenek Sa mengatakan ini saat Peri Ziwei memanggil Dewa Gu lainnya, naga pasang surut segudang. Feng Chanzi hampir membuat kesalahan besar melalui penggunaan aset publik yang egois ini. Tampaknya benua tengah sudah terlalu lama damai, semua sekte berpuas diri dan membusuk, bagaimana bajingan seperti itu bisa dibiarkan mencoreng reputasi pengadilan surgawi. Hukum dia untuk menjaga gua naga tersembunyi dan di Zhang Seng selama 20 tahun. Jika naga jahat itu berhasil bergerak sedikit saja, dia akan gagal menjalankan tugasnya, kita akan mengambil nyawanya sebagai hukuman. Peri Ziwei berkata saat cahaya dingin berkedip di matanya. Naga pasang surut Miriat mengangguk sambil sedikit mengernyit, bagaimana dengan Patua Bei Feng? Feng Chanzi adalah cucu Patua Bei Feng, dia sangat dimanja. Yang terpenting, dengan pencapaian dan potensi kekuatan tempur Patua Bei Feng yang terkumpul, dia sudah bisa naik ke pengadilan surgawi dan menjadi salah satu anggotanya. Di antara 10 sekte kuno besar di benua tengah, tidak semua Dewa Gu peringkat 8 dapat naik ke pengadilan surgawi dan menjadi anggota. Seseorang harus luar biasa. Peri Ziwei tersenyum, jika Patua Bei Feng ingin datang ke pengadilan surgawi, saya akan menyambutnya secara pribadi. Namun, cucunya sekarang akan menjaga gua naga tersembunyi, dengan tingkat kultivasi peringkat 6 Feng Chanzi, dia tidak dapat mengatasinya. Karena tidak ada seorang pun di pengadilan surgawi yang bersedia mengurus kekacauan itu, kami akan membiarkan Patua Bei Feng menanganinya. Setelah berhenti sejenak, Peri Ziwei melanjutkan, saya memanggil Anda ke sini hari ini karena saya menyimpulkan banyak identitas anggota Devi. Saya ingin Anda pergi sendiri dan menangkap sejumlah dari mereka, sehingga saya bisa mendapatkan lebih banyak petunjuk. Dimengerti, Myriad Tidal Dragon menerima perintah itu. Sekarang setelah penguasa menara pengawas surga meninggal, sebagai satu-satunya guru agung jalur kebijaksanaan yang tersisa, Peri Ziwei ditugaskan untuk memimpin pengadilan surgawi. Seorang Dewa Gu jalur kebijaksanaan paling cocok untuk pekerjaan ini. Tentu saja, dia hanya memimpin pengadilan surgawi untuk sementara. Dewa Gu pengadilan surgawi memiliki status yang sama, tidak satu pun dari Dewa Gu peringkat 8 memiliki otoritas absolut, mereka harus mendiskusikan masalah di antara mereka semua. Kecuali ada yang mulia abadi yang memimpin mereka, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Nenek Sa sedang membangun kembali menara pengawas surga. Naga pasang surut segudang berada di luar untuk menangkap anggota Devi. Wei Ling yang sedang menyelidiki pengadilan surgawi. Secara internal dan memodifikasi metode investigasi kita, waktunya berbeda sekarang, kita tidak bisa membiarkan lebih banyak pengkhianat masuk. Sekarang, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyimpulkan lokasi Fang Yuan. Kita tidak bisa menunda ini. Memikirkan hal ini, alis Peri Ziwei sedikit terangkat. Tampaknya dari hasil deduksi terakhirnya, semakin dia menargetkan Fang Yuan, semakin Fang Yuan dan Sekte Bayangan akan bekerja sama. Dari sudut pandang pengadilan surgawi, jiwa spektral adalah target utama, mereka tidak bisa beristirahat sampai dia mati. Saat ini, tubuh utama jiwa spektral terperangkap di alam mimpi super perbatasan selatan. Pengadilan surgawi tidak bisa bertindak, mereka hanya bisa menyaksikan jiwa spektral mati perlahan di alam mimpi. Dengan demikian, fokus pengadilan surgawi adalah pada Fang Yuan dan pasukan sisa Sekte Bayangan. Untuk mencegah mereka menyelamatkan jiwa spektral, pasukan sisa Sekte Bayangan, seperti aliansi zombie, sudah menghadapi serangan orang-orang yang dikirim oleh Peri Ziwei. Fang Yuan adalah fokusnya saat ini, perjalanan abadi tetap bukanlah masalah,
tetapi Spring Autumn Cicada berbeda. Jika Fang Yuan kembali ke masa lalu dan menulis ulang sejarah, apa yang akan terjadi? Benua Tengah, jauh di dalam Earth Abyss. Ying Wuxie terbangun perlahan. Apa yang terjadi? Ini, Ying Wuxie linglung, perlahan-lahan, kejernihan kembali ke matanya. Dia mengingat semuanya. Sialan, aku gagal dalam menyempurnakan perjalanan abadi tetap. Setelah menggunakan kartu trufku, keberuntunganku meningkat pesat. Mengapa aku tidak berhasil? Sekarang, aku telah kehilangan segalanya, dan cedera jiwaku parah. Ying Wuxie memiliki ekspresi pucat saat dia mengepalkan tinjunya. Dia kesal, dan juga kehilangan, dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tiba-tiba, sekelilingnya berguncang, formasi Gu Super Ying Wuxie mulai aktif dengan cepat. Oh tidak, ini adalah deduksi dari ahli hebat jalur kebijaksanaan, pertahanan otomatis formasi Gu Super telah diaktifkan. Ying Wuxie tersentak dalam benaknya, wajahnya berubah lebih pucat sekarang, tanpa jejak kemerahan di benua tengah, siapa yang akan menyimpulkan Ying Wuxie? Pikiran pertama Ying Wuxie adalah pengadilan surgawi. Kekuatan Gu abadi nomor 1 di dunia sejak era kuno terpencil. Pengadilan surgawi yang tidak dapat dikalahkan oleh 3 Demon Venerable. Pengadilan surgawi yang dipimpin oleh 3 generasi Immortal Venerable. Bahkan ketika Spectral Soul Demon Venerable tidak terkalahkan di dunia, dia tidak mencoba menyerang pengadilan surgawi. Pengadilan surgawi tertinggi, saat formasi Gu Super terus berjalan, menolak deduksi jalur kebijaksanaan dari ahli besar misterius itu, seluruh formasi Gu bersinar dalam cahaya gelap yang menakutkan, itu retak di bawah tekanan. Hanya dalam waktu singkat, siapa yang telah membuat formasi Gu Super bekerja terlalu keras? Hanya ahli besar jalur kebijaksanaan pengadilan surgawi yang bisa melakukannya. Ekspresi Ying Wuxie pucat, punggungnya dipenuhi keringat. Setelah Spectral Soul Demon Venerable meninggal, dan ia kembali ke pintu kehidupan dan kematian, Shadow Sect telah dikembangkan selama 100.000 tahun, mencapai puncaknya karena perencanaan yang sempurna, tetapi setelah pertempuran Gunung Yitian, kerugiannya sangat mengerikan, hanya beberapa pasukan sisa yang tersisa. Sekarang, Spectral Soul terjebak di alam mimpi, hanya Ying Wuxie yang tersisa sebagai harapan terakhir. Ying Wuxie tahu betul betapa beratnya beban yang ditanggungnya. Jika ia disimpulkan, tanpa Fixed Immortal Travel untuk berteleportasi dan melarikan diri, ia pasti akan diserang oleh sejumlah besar Heavenly Court Gu Immortals, sampai ia meninggal. Tidak masalah jika aku mati, tetapi tubuh utamaku akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Aku, Spectral Soul Demon Venerable, akan benar-benar mati. Aku akan menjadi sejarah. Aku tidak pasrah pada nasib itu. Ying Wuxie melolong, ia berjuang untuk bangun. Ia menginvestasikan perhatian dan esensi abadinya ke dalam formasi Gu Super. Formasi Gu mulai menjadi lebih stabil, cahaya menakutkan mengalir seperti air, bergerak dalam formasi, suara retakan juga menjadi lebih lembut. Dengan seorang Dewa Gu yang mengendalikannya, formasi Gu dapat menampilkan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda. Sebelumnya, formasi Gu Super ini tidak dikendalikan oleh Ying Wuxie, tetapi masih dapat bertahan melawan deduksi peri Ziwei. Dengan dukungan Ying Wuxie, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat, situasinya terkendali. Namun, situasi Ying Wuxie menjadi lebih buruk. Dia baru saja bangun, kondisinya tidak baik. Karena penyempurnaan Gu gagal, dan dia menggunakan gerakan pembunuh kartu trufnya untuk meningkatkan keberuntungannya, jiwanya terluka parah. Setelah bangun, dia mengendalikan formasi Gu Super tanpa istirahat, dia bahkan tidak punya waktu untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ying Wuxie mengendalikan formasi Gu Super untuk beberapa saat, ia merasa pusing dan melihat bintang-bintang di udara, tubuhnya gemetar saat ia hampir pingsan lagi. Tidak, formasi Gu Super ini sulit dikendalikan, kita harus bertahan melawan deduksi jalur kebijaksanaan, energi mentalku sangat terkuras, aku tidak bisa terus melawannya. Hati Ying Wuxie hancur. Sinu, Hei Loulan, panggilnya, tidak punya pilihan lain, ia memberitahu mereka berdua metode rahasia untuk memanipulasi formasi Gu Super dan membiarkan mereka mengendalikannya. Beberapa saat kemudian, ia tidak tahan lagi, ia pingsan. Tuan, Sinu sangat setia, setelah mampu mengendalikan formasi Gu Super, ia menemukan bahwa situasi Ying Wuxie buruk dan dengan cepat menggunakan formasi Gu untuk menyembuhkan Ying Wuxie. Hei Loulan bertugas bertahan melawan deduksi peri Ziwei. Situasinya kembali stabil, Ying Wuxie akhirnya terbangun lagi.
Ia dalam kondisi yang lebih baik. Begitu ia terbangun, ia bertanya, berapa lama aku pingsan? Sinu menjawab, 2 hari 3 malam, Tuan. Apakah mereka menghentikan deduksi? Tanya Ying Wuxie lagi. Tidak sekalipun. Hei Loulan menyampaikan. Ekspresi Ying Wuxie muram, hatinya tenggelam ke dasar, 2 hari 3 malam deduksi tanpa henti. Pihak lain memang ahli jalur kebijaksanaan dari pengadilan surgawi. Pencapaian jalur kebijaksanaan mereka dapat menyamai penguasa menara pengawas surga. Pengadilan surgawi. Fondasi pengadilan surgawi terlalu dalam. Itu telah berada di bawah kekuasaan 3 yang mulia abadi, dengan banyak sekali dewa abadi peringkat 8 yang bergabung sepanjang sejarah. Sekte bayangan telah berkembang selama 100.000 tahun, memiliki kekuatan yang sangat besar, tetapi dibandingkan dengan pengadilan surgawi, fondasinya terlalu dangkal. Sekte bayangan telah meneliti selama puluhan ribu tahun, mereka menemukan peluang secara kebetulan dan membayar harga yang mahal untuk mengirim pengkhianat Lian Jiusheng ke pengadilan surgawi. Tetapi Lian Jiusheng tidak bisa mendapatkan banyak informasi setelah bergabung dengan pengadilan surgawi. Sebagian besar dewa abadi pengadilan surgawi sedang tidur, mereka jarang aktif. Namun, hanya sedikit informasi yang diperoleh, yang menunjukkan sebagian dari kekuatan pengadilan surgawi, membuat sekte bayangan merasa sangat gentar. Kekhawatiran terbesar adalah Gu Takdir peringkat 9 milik pengadilan surgawi. Gu abadi ini hanya rusak selama masa Red Lotus Demon Venerable, tidak hancur total. Dengan menggunakan Gu Takdir peringkat 9 sebagai intinya, menara pengawas surga rumah Gu abadi peringkat 9 memiliki kekuatan yang luar biasa, ia benar-benar dapat mengawasi segalanya. Jangkauannya dalam mendeteksi pelarian takdir mencakup seluruh 5 wilayah, bersama dengan surga putih dan surga hitam, itu adalah jangkauan yang mengejutkan. Kekhawatiran kedua adalah bahwa gua surga pengadilan surgawi bebas dari kesengsaraan, tampaknya karena telah melahap sejumlah besar pecahan dari 7 surga abadi yang hancur. Akhirnya, para dewa gua pengadilan surgawi memiliki penelitian yang sangat mendalam mengenai lubang abadi. Dalam hal ini, bahkan jiwa spektral hanya bisa terkesiap karena takjub. Setiap dewa Gu peringkat 8 yang bergabung dengan pengadilan surgawi pertama-tama harus menyumbangkan lubang abadi mereka, dan menggabungkannya ke dalam gua surga pengadilan surgawi. Ketika mereka pergi keluar pengadilan surgawi, mereka akan diberikan lubang hantu mistis untuk menyimpan esensi abadi dan cacing Gu. Metode ini merupakan salah satu rahasia terdalam pengadilan surgawi, itu adalah karya dari Yang Mulia Abadi asal primordial. Setelah Dewa Gu peringkat 8 menyatukan lubang abadi mereka ke dalam gua surga pengadilan surgawi, mereka akan terbebas dari kesengsaraan, mereka juga bisa tidur dan memperlambat hilangnya rentang hidup mereka. Pengadilan surgawi diciptakan 3 juta tahun yang lalu selama era purbakala jauh. Sekarang, tempat itu memiliki surga gua dari 3 yang mulia abadi, bersama dengan surga gua dewa abadi peringkat 8 yang tak terhitung jumlahnya, semuanya menyatu ke dalam pengadilan surgawi. Dengan demikian, ukuran surga gua pengadilan surgawi tidak dapat dipercaya, jumlah sumber daya dalam bahan abadi di dalamnya tidak terukur. Hanya dengan sumber daya ini, pengadilan surgawi mandiri, tidak membutuhkan apapun dari 5 wilayah. Tidak diketahui berapa banyak dewa abadi peringkat 8 yang tidur di dalam pengadilan surgawi, atau bahkan berapa banyak anggota yang sebenarnya ada di pengadilan surgawi. Tetapi hanya dengan memikirkannya, orang dapat memahami kekuatan mengerikan yang mengintai di pengadilan surgawi. Namun, sejak zaman kuno, Gu umur telah menjadi cara tradisional untuk mendapatkan umur. Bagi dewa abadi pengadilan surgawi untuk menggunakan tidur untuk memperpanjang hidup mereka, pasti ada kekurangannya. Tetapi Lian Jiusheng tidak pernah mengungkap apa kekurangan ini, itu adalah salah satu penyesalan terbesar Spectral Soul. Dibandingkan dengan pengadilan surgawi, Sekte bayangan dengan fondasi 100.000 tahun terlalu lemah. Sekte bayangan bagaikan gunung es, aliansi zombie yang tersebar di kelima wilayah, hanyalah puncak gunung es. Patua Yanxi, Boking, dan Raja Sejati Gunung Ungu, tersembunyi di bawah gunung es. Sedangkan pengadilan surgawi, lautlah yang membawa gunung es itu. Laut itu sangat dalam, meskipun gunung es itu mengapung di laut, tidak ada yang tahu apa yang bersembunyi di dalam laut, atau makhluk buas apa yang tinggal di bawahnya. Mungkin para dewa Gu sudah mati, tetapi tidak ada yang tahu kebenarannya, dan mereka juga tidak akan mengetahuinya. Penguasa menara pengawas surga, Lian Jiusheng, Bi Chen Tian, Peri Ziwei, Nenek Sa,
mereka semua adalah Dewa Gu peringkat 8 yang bergabung dengan pengadilan surgawi dalam ribuan tahun terakhir. Kedalaman laut belum dieksplorasi, ini hanyalah ombak besar di permukaan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Xinu. Ying Wuxie merenung dalam-dalam. Dia memeras otaknya, berpikir keras. Saat ini, deduksi peri Ziwei seperti tombak panjang yang memaksa Ying Wuxie dan yang lainnya untuk mengangkat perisai mereka dan bertahan melawan formasi Gu Super. Meskipun itu kuat dan dapat memblokir deduksi peri Ziwei, dengan cara ini, dengan mengendalikan formasi Gu Super, Ying Wuxie dan yang lainnya dibatasi untuk melakukan hal lain, dan hanya membela diri mereka sendiri terlalu pasif. Mereka akhirnya akan kalah, itu bukan keputusan yang bijaksana. Pengadilan surgawi menargetkanku tidak hanya untuk berurusan dengan sekte bayangan, tetapi juga karena mereka ingin mengejar Fang Yuan. Tubuhku awalnya milik Fang Yuan, dengan cara tertentu, aku melindunginya dari bencana ini. Aneh sekali aku gagal menyempurnakan perjalanan abadi tetap kali ini. Aku punya 10 kesempatan dan keberuntungan yang sangat tinggi di kesempatan terakhir. Bahkan jika keberuntunganku terbagi, peluang keberhasilannya masih sangat tinggi. Fang Yuan bisa berhasil menyempurnakannya bahkan dalam situasi itu. Situasiku jauh lebih baik daripada dia, tetapi aku tetap gagal. Aku khawatir perjalanan abadi tetap telah disempurnakan oleh seseorang. Jika memang begitu, kemungkinan besar itu adalah pengadilan surgawi. Pada saat ini, di tanah terberkati Langya, si rambut keenam pengkhianat telah mengirim surat permintaan maaf kepada Ying Wuxie. Dengan demikian, Ying Wuxie memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi Fang Yuan. Sepertinya aku hanya bisa mengorbankan benteng untuk menyelamatkan raja. Ying Wuxie memiliki ekspresi yang tegas. Dia memutuskan untuk meninggalkan bawahannya untuk mendapatkan kesempatan melarikan diri. Dengan menggunakan formasi Gu Super, auranya dapat disembunyikan untuk beberapa saat, deduksi peri Ziwei akan ditarik ke formasi Gu Super. Dengan cara ini, Ying Wuxie dapat melarikan diri sementara waktu, melewati tembok regional dan meninggalkan benua tengah. Benua tengah adalah sarang harimau, hanya ada sedikit pasukan sisa sekte bayangan. Meninggalkan tempat ini dan pergi ke salah satu dari 4 wilayah lainnya akan sangat membantu Ying Wuxie. Aku gagal menyempurnakan perjalanan abadi tetap, tetapi aku hanya zombie abadi tingkat bawah peringkat 6, jauh lebih mudah bagiku untuk melewati tembok wilayah dibandingkan dengan peringkat 7 dan 8. Sekarang, aku hanya bisa bekerja keras untuk menjelajahi 4 wilayah dan mengumpulkan pasukan sisaku. Bahkan jika pengadilan surgawi memiliki perjalanan abadi tetap peringkat 6, para Dewa Gu peringkat 8 itu tidak dapat menggunakannya. Menara pengawas surga telah dihancurkan, mereka juga tidak dapat menemukanku. Aku hanya bisa meninggalkan tempat ini. Dan untuk mengendalikan formasi Gu, setidaknya dibutuhkan 2 peringkat 6 atau 1 peringkat 7. Ying Wuxie memikirkannya dan memutuskan untuk menyerah pada Xinu, membawa Tai Bai Yun Seng dan Hei Lou Lan bersamanya. Kesetiaan ketiganya bukanlah masalah, terutama Hei Lou Lan, diikuti oleh Xinu, dan terakhir, Tai Bai Yun Seng. Alasan yang lebih penting adalah dia harus melewati tembok daerah berkali-kali. Semakin rendah level kultivasinya, semakin baik saat melewatinya. Level kultivasi peringkat 7 Xinu malah menjadi beban. Ying Wuxie membuat keputusannya dan melaksanakannya. Xinu tidak keberatan, dia sangat setia, dia bahkan menyerahkan semua cacing Gu yang terkumpul dan suku manusia batu di lubang abadi miliknya kepada Ying Wuxie sepenuhnya. Lubang abadi Ying Wuxie adalah tanah mati, dia menyimpan cacing Gu sambil menyerahkan suku manusia batu kepada Hei Lou Lan, membiarkan mereka hidup di lubang abadi miliknya. Membawa Hei Lou Lan dan Tai Bai Yun Seng, dengan Xinu ditinggalkan untuk menarik perhatian, Ying Wuxie mundur, targetnya adalah tembok daerah terdekat.